bola ini katanya haram karena kita mengidolakan non-muslim. Bagaimana Guru menjawab itu? Katanya permainan bola ini mengumbar aurat. Itu kan kalau main bola kelihatan pahanya. Coba. Padahal kita tahu bahwa batasan aurat itu kan lutut sampai pusat. Iya. Pelajaran apa yang kira-kira bisa kita dapat, utamanya sebagai ASN Kementerian Agama, melihat permainan bola ini? Ya, jadi permainan bola ini kompleks ya. Tidak ada kata menyerah. Kalau main bola, Pak, nanti selesai perjuangan ketika menit ke 90 sekian. Bukan 90 sekian tambahan waktu. Jadi perjuangan itu dimulai dari titik nol sampai ke titik puncak. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata menyerah. Ya, sama dengan ASN. Itulah prinsipnya Argentina. Ini sudah mulai ini. Sudah mulai ini. Karena kita terlanjur bicara bola, mungkin baiknya sekarang kita ganti kostum. Bagaimana Guru? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya melihat secara utuh permainan, ya, soliditasnya mereka dari kaki ke kaki. Kapan dia shoot, kapan dia assist, itu saya sudah membaca betul bahwa kali ini berhasil yang menang. Jadi striker itu tidak bisa apa-apa karena tidak ada support dari assist dari gelandang. Guru sering bikin status. Apa yang dimaksud Guru? Anda selalu mengatakan bahwa apa itu di status itu? Messi itu suka suapin orang. Nanti orang pada kenyang baru dia makan sendiri. Itu tipe pemimpin. Tapi ingat Pak Kemenak, di Argentina itu ada trisula penyerang paling mahal di dunia loh ini. Ya, di tengah ada Messi, samping kiri ada Aguero, kemudian di samping kanan ada Di Maria. Ini pemain mahal ini. Kira-kira siapa yang dengan angka prediksi Bapak? Ya tentu dari awal saya mengatakan bahwa Sayyid Padlu bilang kalau pendukung timnas itu menyampaikan sesuatu itu bukan prediksi katanya, tapi perasaannya. Pak Kemenak tadi perasaannya atau prediksinya? Prediksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kemenak Polman dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda pecinta dan penggila bola, sesuatu yang paling kita tunggu hari ini adalah final antara Brazil dengan Argentina, sekaligus final antara Italia dengan Inggris. 11 Juli yang akan datang atau besok, sekaligus tanggal 12 Juli atau lusa, jagat dunia ini semua matanya akan tertuju pada dua benua yang berbeda, benua Eropa dan benua Amerika. Saya Subhan Hawaya dari Studio Media Center Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Limandar. Podcast episode kali ini insyaallah kita akan membincang tentang bola bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Mari kita sapa. Pertama, narasumber kita adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Limandar, Bapak Haji Mulyadi Rosyid. Assalamualaikum Pak Kan Kemenak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sebentar akan melihat bola dari perspektif manajemen organisasi. Untuk narasumber kita kedua sudah hadir di studio ini jauh-jauh dari Pambusuang. Beliau adalah salah satu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pulau Limandar, Kiai Anang Guru Muda
Munu Kamaludin. Assalamualaikum Nang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Syukurillah. Penting sekali hari ini Bapak-bapak kita bertanya tentang kabar di tengah pandemi COVID-19 yang varian baru, varian Delta. Sama mungkin pentingnya kita bertanya tentang kabar, sebagaimana juga pentingnya kita menulis status di Facebook supaya kemudian orang itu melihat bahwa kita ini masih hidup. Saya lihat status terakhir dari Nang Guru Munu ini, status terakhir kemarin ya, hampir tiap hari beliau buat status. Allo araba paitau si pirau adapannya apa bongi anna allo hapinali dua bongi pura pinal sielele tahu. Maksudnya apa itu Nang Guru? Maksudnya apa itu? Artinya dua hari setelah hari Ahad itu masih kita berpeluang sielele sebab sasara untuk membangun kebersamaan. Terus untuk status kepala kantor ini beliau memasang gambar pada Twibbon dengan ajakan pray from home. Apa maksudnya itu Pak? Kan kemarin. Hidup ini, aktivitas ini tidak boleh lepas dari doa kepada Yang Maha Kuasa dimanapun kita berada, sekalipun kita di rumah. Kira gitu Pak. Jadi ajakan untuk seluruh masyarakat, ya terkhusus masyarakat Indonesia saat ini yang lagi menghadapi COVID-19. Mudah-mudahan corona ini cepat segera berlalu. Saya ke narasumber pertama dulu ya, Nang Guru Munu. Ini dari perspektif kajian syariah memandang bola. Ada sebagian masyarakat muslim kita yang memandang bahwa bola itu katanya haram dengan banyak alasan. Mohon Nang Guru bisa menjawab satu-satu. Yang pertama, bola ini katanya haram karena kita mengidolakan non-muslim. Bagaimana Nang Guru menjawab itu? Terima kasih. Bisa buka masker aja dulu untuk sementara. Ya. Ini beliau pakai masker Kementerian Agama ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Rasulullah itu bagaimana semua alam mendapatkan rahmatnya. Nah, ketika kita mengidolakan seseorang meskipun beda agama misalnya, karena kita memahami bahwa di wajah sang idola itu ada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan hal ini, dengan prinsip ini, maka siapapun orangnya kita membangun bingkai kebersamaan dalam saling menyayangi, saling menghormati sebagai sosok manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berdasarkan agamanya, tapi berdasarkan atas manusianya. Iya, memanusiakan manusia. Salah satu bentuk memanusiakan manusia kita mengidolakan karena dia memiliki kelebihan flash yang ada. Pertanyaan kedua Nang Guru, ini kaitannya dengan ada istilah jual beli pemain. Kalau dalam bursa transfer setiap tahun itu ada jual beli pemain. Katanya ini haram karena jual beli. Bagaimana melihat itu? Jual beli pemain maksudnya jasa pemain itu yang harus dihargai. Bukan orangnya. Bukan orangnya. Ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq itu menyewa seorang non-muslim yang kulit hitam yang sangat tahu jalanan tikus menuju Madinah. Dia sewa itu padahal dia non-muslim karena menghargai jasa seseorang. Ini salah satu dalil dari sekian dalil yang menunjukkan bahwa menghargai seseorang dengan jasanya. Sama dengan orang yang bermedia sekarang yang menemukan Facebook itu kan dia orang muslim, tapi kita makan semuanya. Seperti itu. Seterusnya Nang Guru, katanya permainan bola ini mengumbar aurat. Itu kan kalau main bola kelihatan pahanya. Coba. Padahal kita tahu bahwa batasan aurat itu kan lutut sampai pusat. Iya.
Memang secara mayoritas ulama aurat laki-laki itu mabaina surra wa rukbah dari sekian madhab yang ada. Tapi ada dari Malikiyah membagi aurat itu ada dua, aurat mukhaffafah dengan mughalladhah. Aurat mukhaffafah itu masuk kategori faha. Nah, dalam Sahih Bukhari dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi di perang Khaybar kelihatan pahanya, pernah kelihatan pahanya. Nah, ya kan main bola kan rata-rata celananya sekarang, tapi ketika jatuh kelihatan pahanya. Rata-rata kan di atas. Ya, itu masuk kategori aurat mukhaffafah. Anang Guru kan juga pemain bola. Ya, saya pemain bola dulu. Celananya di bawah lutut atau di atas? Tidak di bawah lutut, tapi sampai ke lutut celana itu. Baik. Selanjutnya Nung Guru, ini kaitan ini bola. Apalagi kalau liga yang besar dunia ya, termasuk Copa dengan Euro ini, itu katanya disponsori oleh bandar judi, dimana bahkan bukan hanya bandar judi internasional, sampai ke masyarakat itu permainan judi itu kadang-kala bermain. Bagaimana melihat itu? Ya, sesungguhnya ketika kita bicara tentang hal itu, apapun bisa dijadikan sebagai media judi. Kalau bahasa orang Pambusuang itu penjudi toto, biar cara jalannya orang juga dijudiin, jadi taruhan. Yang lewat itu dede berapa, kalau dia kalah sebut ya kalah. Jadi sesungguhnya tergantung kita lah salah itu. Jadi bukan dengan alasan karena ada bandar judi lalu kemudian bola haram. Ini kaitan dengan mental siapapun, apapun. Al-umuru bimaqasidiha sesungguhnya. Cukup untuk pertanyaan pertama saya untuk narasumber pertama. Sekarang saya ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polri Mandar. Kita ingin melihat bola ini, Pak Kemenak, dari sisi berbeda dengan kacamata hikmah. Pertama, pelajaran apa yang kira-kira bisa kita dapat, utamanya sebagai ASN Kementerian Agama, melihat permainan bola ini? Ya, terima kasih. Jadi permainan bola ini kompleks ya. Kenapa saya menyatakan kompleks? Karena main bola itu harus terorganisir. Main bola itu harus dimanajerial. Nah, sehingga bola ini menjadi sesuatu yang indah, seni, punya seni. Nah, kalau kaitkan dengan tugas dan fungsi kita di Kementerian Agama, saya kira permainan bola bisa menjadi patokan. Bola itu tentu ada manajernya. Main bola manajernya. Main bola itu punya skill. Main bola itu harus kerjasama. Walaupun dibutuhkan individu. Tapi kalau individu itu, saya kira itu tidak akan menjadikan tujuan itu bisa tercapai. Ya luar biasa. Bola ini bisa dijadikan sebagai gambaran dalam bekerja untuk mencapai sasaran sebuah lembaga kerja sama timnya. Apa yang terjadi dalam dunia bola itu kan banyak yang kemudian bisa menciptakan power di dalam mencapai tujuan. Kita kaitkan dengan hubungan kita sebagai ASN. Jadi begini ya, apapun yang kita lakukan, maka saya kira tidak terlepas dari dua hal, ya, manajemen dan organisasi itu sendiri. Jadi kira-kira kalau saya menjadi kalimat majemuknya manajemen organisasi. Jadi manajemen itu adalah sesuatu yang harus direncanakan, harus dikoordinir, kemudian harus dievaluasi. Itu manajemen secara garis besarnya. Kemudian organisasi adalah kumpulan orang untuk mencapai satu tujuan lembaga. Nah, seperti kalau main bola, ya main bola ini harus ada manajernya. Kalau ada ada klub atau kesebelasan, maka memang dibutuhkan skill. Tapi saya kira kalau siapa manajernya? Siapa yang bisa memonitoring, memanage skill-skill yang ada? Jadi penting sekali manajer dan organisasi ini juga butuhkan kerjasama yang baik.
Walaupun dikerja sama baik dalam tim ini memang harus memiliki skill-skill tertentu pada posisi masing-masing. Spirit dari pemain itu kan sampai menit terakhir. Kira-kira apa yang bisa kita tarik? Perjuangannya ini kan seperti tidak mengenal putus asa. Meskipun misalnya 3-0, tapi kalau belum sampai 90 menit, apa yang kira-kira bisa ditularkan untuk pribadi seorang ASN dalam bekerja? Ya saya kira jelas sekali tuh. Jadi tidak ada kata menyerah. Kalau main bola, Pak, nanti selesai perjuangan ketika menit ke 90 sekian. Bukan 90 sekian tambahan waktu. Jadi perjuangan itu dimulai dari titik nol sampai ke titik puncak. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata menyerah. Ya, sama dengan ASN. Itulah prinsipnya Argentina. Ini sudah mulai ini. Sudah mulai ini. Saya kira begitu ya. Kan Kemenak ini saya tahu. Bapak ini mengidolakan Brazil. Saya tahu. Dari podcast sebelum kita ini Bapak sudah menyampaikan bahwa beliau ini pecinta Brazil. Kalau Nangguru Munu saya tahu persis dari statusnya itu pecinta Argentina. Ini nanti akan ketemu ini. Kenapa Bapak mengidolakan Brazil itu? Ya jadi begini, dari awal saya menyampaikan kacamata saya ini kacamata manajemen. Saya pernah main bola, sehingga saya pernah dilatih, saya pernah diarahkan oleh manajer. Main bola itu begini. Dari sinilah sejak dulu ya, mungkin sejak Pele mungkin, tapi saya tidak bisa lihat Pele. Tapi di warnanya itu memang manajemen di Brasil ini menurut saya itulah main bola, menurut saya ukuran saya. Jadi bukan melihat dari sisi individu. Bukan individu. Terus terang, saya ini mengidolakan Maradona, mengidolakan Messi, Pak Nangguru. Sebagai individu. Sebagai individu. Tapi ketika melihat kerja tim dari sisi manajemen dan tim, organisasi, maka Brasil. Nah, itu baru salah di satu. Di situ tempatnya saya milih Brasil. Karena kita terlanjur bicara bola, mungkin baiknya sekarang kita ganti kostum. Bagaimana Nangguru? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Karena terlanjur kita bicara bola ini, sesuatu yang sangat kita tunggu, ya, pertarungan El Clasico di Amerika Latin ini adalah Argentina dan Brasil. Pak Kemenak tadi menyampaikan bahwa kecintaannya terhadap Brasil itu didasarkan atas Brasil dipandang sebagai tim yang secara manajer bekerja secara time, ya, sangat solid. Bagaimana Nangguru Munu melihat apa Argentina dari sisi itu, bagaimana grafiknya selama ini? Ya, apa yang kita dengarkan dari Bapak Kemenak itu hanya salah satu tonton beliau pada satu kesebelasan tim yang ada. Argentina pun tidak kalah demikian. Argentina saking solidnya, kecil-kecil semua bodinya, tapi mampu mengalahkan orang besar, mampu mengalahkan Jerman Barat yang panjang kakinya dan tim-tim yang lain. Ini saya tertarik pada beliau ketika beliau mengatakan bahwa dalam satu tim itu manajerial yang paling penting. Dan sepanjang Copa dari babak penyisihan ini, Argentina secara tim juga tidak buruk-buruk amat kok. Hampir sama sebetulnya statistiknya. Ya. Karena di penyisihan itu 4 kali main, 3 kali menang, 1 imbang, sehingga puncak klasemen. Begitu juga dengan Brazil. Perbedaannya itu kan hanya pada semifinal. Ya. Tertati-tati kemudian Argentina memenangkan dengan duel adu penalti, sementara Brazil itu menang tipis 1-0. Itu dari sisi mulus sekali perjalanannya, mulus, dan hanya 1 kali imbang pada saat babak penyisihan itu. Begitu juga data yang saya dapat kaitannya dengan bicara tentang persoalan bicara tim. Pertemuan mereka berdua di Copa America ini sudah 10 kali, di luar daripada 2021, dan ternyata
head to head mereka ini Argentina itu lebih unggul. 8 kali kemenangan di Copa America. Brazil Bukan hanya itu, Di Copa. juara Copanya juga lebih unggul dibanding Brasil. ini data Copa ya, data Copa. Bagaimana melihatnya itu, Pak? Ya, saya kira itu statistik tidak bisa dipungkiri. Itu statistik tidak bisa dipungkiri karena itu sebuah catatan sejarah. Tapi saya melihat kali ini yang ke-11 ya. Saya melihat kali ini manajemen dari Brasil ini saya kira semakin kompleks. Individu saya kira tidak diragukan per individu punya skill masing-masing, ditambah dengan manajer yang baik, manajemen yang baik, menjagokan Neymar, termasuk Neymar, dan saya kira tidak menutup yang lain. tidak bisa sebetulnya dilepaskan Brazil dengan Argentina ini dari nama besar Neymar dengan sosok Messi, tidak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana melihat itu, Nong Guru? Antara Neymar dengan... Kalau disandingkan, belum bisa disandingkan. Karena ibarat Neymar itu dapat pendidikan di Barca oleh Messi. Jadi Messi sesungguhnya guru dari Neymar sesungguhnya. Ini jujur kita katakan ini. Neymar kan baru punya Messi berapa? Trofi aja enggak seimbang. Ya, banyak ya. Seluruh piala-piala yang bergensi, penghargaan pada seorang Messi, tidak ada yang sanggup menandingi itu banyaknya penghargaan yang diraih oleh Messi. Saya punya data ini. Pertemuan Messi dengan Neymar 4 kali bentrok di level timnas. Pertemuan pertama Argentina menang, itu tahun 2010. Kemudian bentrokan kedua 2012. Pertandingan ini Argentina lagi menang. Tapi ketika pertemuan ketiga 2014, kemudian pertemuan keempat 2016, Brazil dua-duanya menang. Jadi statistik secara level nasional itu hampir sama. Apa skill yang paling paling bersinar yang Bapak lihat ke Neymar sehingga Bapak lebih menjagokan Brazil? Jadi begini, saya tidak melihat individu. Saya sudah di awal menyampaikan bahwa saya menjagokan Maradona, menjagokan Messi dari sisi individu, skill. Jadi kalau membandingkan Neymar, Messi, tentu saya menjauhkan Messi sebagai skill atau individu. Tapi saya melihat secara utuh permainan, ya soliditasnya mereka dari kaki ke kaki. Kapan dia shoot, kapan dia assist, itu saya sudah membaca betul bahwa kali ini Brasil yang menang. Gitu kan? Ya. Sesungguhnya di gaya permainan Amerika Latin itu untuk mempertonton semua kesebelasan yang ada di Amerika Latin itu mempertontonkan permainan yang indah. Seni bola ada di Amerika Latin tanpa mendiskriminasi gaya Eropa. Gaya Amerika Latin main bola kasar-kasar loh. Oh tidak. Sesungguhnya tidak kasar. Kenapa terkesan kasar? Karena dia dari kaki ke kaki, sehingga ketika orang tidak mampu meraih bola itu dia terjatuh, akhirnya terkesan kasar. Tapi keindahan bola, seni bola itu ada di Amerika Latin. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa gaya Eropa juga punya seni, tapi plus seninya itu lebih tinggi daripada Amerika Latin. Saya sependapat dengan beliau bahwa dari sekian tim yang ada di Amerika Latin ini memang solid, sesungguhnya solid. Tapi ketika kita berbincang tentang per individu, sepaham lagi. Beliau ngaku kalau Messi lebih jahat daripada Neymar. Harus. Ya, harus saya akui. Di sini kira-kira permainan mereka itu sama dengan permainan saya itu. Iya. Makanya saya kemarin jadi pemain bola, udah pernah jadi pertahanan. Beliau kan gelandang tengah. Saya penyerang dalam. Saya penyerang. Saya memang kakeknya Messi sesungguhnya dalam main bola. Jadi striker itu tidak bisa apa-apa karena tidak ada support dari asis dari gelandang.
Di situ saya melihat seandainya segelandangnya Messi, pasti Messi banyak mencetak bola. Keberhasilan semakin solid. Di sini keindahan bola. Ya. Selalu membangun kebersamaan, sinergitas dalam satu tim. Keindahan bola. Jadi bola ini sesungguhnya filosofinya banyak. Jadi membuat orang jadi kepekaan sosial, kepedulian sosialnya tinggi gara-gara nonton bola. Nang Guru sering bikin status. Apa yang dimaksud Nang Guru? Anda selalu mengatakan bahwa apa itu di status itu? Messi itu suka suapin orang. Suap, ya, bagaimana? Nanti orang pada kenyang baru dia makan sendiri. Itu tipe pemimpin. Ya, jadi kepedulian sosialnya sangat tinggi, banyak asisnya dulu, baru sendiri dia masukkan bola dengan lewat tendangan supernya itu. Saya ingin mengatakan begini, dalam bola itu harus ada membangun komunikasi yang baik. Seorang penjaga gawang ketika dia tidak membangun komunikasi dengan pertahanan, misalnya itu kadang-kala penjaga gawang itu suaranya besar, loloskan bola itu. Itulah membangun komunikasi, manajemen yang baik. Sehingga dalam satu tim itu satu kebersamaan harus dibangun komunikasi yang baik. Berarti dari sisi manajerial dan organisasi. Bukan individu. Bukan individu. Ya, bukan individu. Tapi ingat Pak Kemenak, di Argentina itu ada trisula penyerang paling mahal di dunia loh. Ya, di tengah ada Messi, samping kiri ada Aguero, kemudian di samping kanan ada Di Maria. Ini pemain mahal ini. Dan kalau kita bandingkan dengan Brazil itu kan cuma satu, namanya yang besar. Itu pun tadi dibilang Nung Guru tidak sampai levelnya, jauh di bawahnya. Kira-kira kalau Bapak ini memprediksi ya, untuk pertandingan final besok ini hari Minggu, kira-kira siapa yang dengan angka prediksi Bapak? Ya tentu dari awal saya mengatakan bahwa tinjauan saya itu dari sisi manajerial dan keutuhan organisasi. Jadi tentu saya melihat ini Brasil itu tidak mengandalkan skill walaupun dibutuhkan, tapi dia mengandalkan tim, kerja sama tim. Jadi menurut saya Brasil menang dengan skor 2-0. Dan Guru ya, prediksinya. Ya pastikan semua yang fans sama timnya sendiri pasti mengunggulkan hal ini. Sayyid Padlu bilang kalau pendukung timnas itu menyampaikan sesuatu itu bukan prediksi katanya, tapi perasaannya. Pak Kemenak tadi perasaannya atau prediksinya? Prediksi. Saya juga akan berprediksi, tapi dicampuri dengan perasaan. Saya harus mengakui bahwa salah satu plus yang dimiliki oleh Brasil dibanding kecepatan mainnya. Ada kecepatan main pada timnas Brasil, sehingga tim seperti ini dalam Copa America banyak gol selama ini. Tapi saya menjadi catatan ketika Anda membandingkan kemarin lolosnya berhasil 1-0 sekarang adu penalti yang membuat orang deg-degan, sesungguhnya punya hikmah itu. Martinez ini mau dinampakkan dalam bahwa dia sosok 3 kali menangkap bola. Di usia 28 tahun beliau itu mampu menangkap tendangan-tendangan yang berbeda. Padahal kalau statistik di atas gawannya Kolombia. Itu beliau Martinez itu gawan Aston Villa. Jadi prediksi berhasil Argentina ini bukan berarti saya pesimis sesungguhnya, tapi cenderung pada hasilnya draw. Tapi ketika aku tembak kembali Martinez menjadi sebagai seperti itu. Baik. Sebagai closing statement terakhir, saya mulai dulu dari Nang Guru Munu. Apa pesan-pesan ini yang pertama, bola hari ini, bahwa bola sesungguhnya likulli syai'in, segala sesuatu memiliki pendidikan. Ikra dan ikra. Dan yang kita bisa baca di bola ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kakak Kemenak, bahwa pertama persoalan manajerial, kekompakan itu, kebersamaan itu akan selalu menghasilkan hasil yang baik. Harus dibawa dalam kehidupan. Ketika orang selalu mau membangun sinergitas, membangun kebersamaan, pasti Allah menolongnya. Yadullahi ma'al jamaah. Nah, dalam kebersamaan itu harus semuanya berjiwa besar.
dan harus mengakui kelebihan seseorang dibandingkan dirinya. Seorang dari sekian pemain Argentina itu semua mengakui skill seorang Messi. Tapi Messi sangat juga tahu bahwa mereka ini yang doyang gol, dia mengoper kepadanya. Ketika hal ini terjemahkan dalam satu instansi, misalnya di Kakamena gini, insya Allah pertolongan Allah selalu ada. Semua berperan. Dan jangan pernah merasa tidak mampu dalam organisasi itu. Nah, semua kita bisa. Insya Allah pesan-pesannya itu. Closing statement dari Pak Kasih. Terima kasih. Saya kira dalam bekerja ini, dimanapun kita bekerja, di instansi swasta, pemerintah, khususnya di Kementerian Agama, bisa kita meniru bola. Pemain bola itu harus punya skill, maka seluruh ASN harus punya skill. Profesionalisme. Main bola itu dibutuhkan kerjasama. Apapun satu pemain tanpa didukung yang lain, kata Kiai Hasim Syed, sehebat apapun Maradona, ya, kalau sendiri yang remuk, tanpa ada pasarela, maka semua skill-skill ini harus dikomunikasikan menjadi sebuah kekuatan organisasi. Sahabat-sahabat Kemenang Polman dimanapun Anda berada, inilah akhir dari podcast kita pada hari ini bersama dengan Bapak Kepala Kantor dan Guru Munu, bincang tentang bola. Melihat bola tentu jangan hanya dilihat dari sisi bolanya semata, tetapi ternyata seperti apa yang dijelaskan oleh narasumber kita, ada hikmah terselubung yang kita bisa tangkap di dalamnya, termasuk dalam memajukan organisasi kita. Terima kasih kami ucapkan, jangan lupa bahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.